morning, class. How are you today? Yeah, I hope all of you spirit, yeah. Nah, we will continue our lesson, yeah. Before we continue our lesson, it's better, yeah. We pray together. Let's pray together. Thank you for giving us gift to be able to study. Please help us to focus on our class today. Please keep us from all distractions so that we will make the best of use the time. It is available to us. Bring us insight to understand what we are studying and help us to remember and implement it when the times comes. Amen. Oke, kita bahas yang pertama ya. Materi kita mengenai simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau tanpa ingin menekankan bahwa pekerjaan tersebut telah perfect atau sedang dikerjakan. Nah, tenses ini tidak jauh berbeda ya dengan simple present tense. Hanya waktunya saja yang berbeda dan sering juga digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Nah, mari kita simak selanjutnya. Oke, rumus simple past tense. Karena rumus ini sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena kita hanya memerlukan verb to sebagai ciri-ciri pada simple past tense yang mana sesuai rumus dasarnya adalah subject plus verb to. Sedangkan nominalnya yang harus kita buatnya yaitu to be-nya. Jadi verb to yaitu was dan were, ya. Di sini dikatakan karena secara simple atau sederhana hanya ingin memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa pada masa lampau. Nah, kita simak selanjutnya. Oke, berikut adalah rumusnya yang mana verbal atau yang positif, negatif, dan interrogatif. Ya, verbal atau positifnya itu rumusnya subject plus verb to. Verb to itu kalau di irregular jika masih ingat, nah inilah dia dikatakan kata kerja kedua. Ya, contoh kalimat she killed a snake yesterday. Bisa kita perhatikan bahwasanya di sini subjeknya adalah she, verb to adalah killed yang berasal dari kata kill, K-I-L-L. A snake yesterday. Nah, dia membunuh seekor ular kemarin. Jelas. Pernyataan dari kata keterangannya saja sudah jelas dan kata kerja kedua adalah kill. Di situ yang bisa kita simak ya. Yang selanjutnya negatif. Di sini sangat sederhana. Kalau dalam negatif kita hanya menambahkan subject plus did plus not yang artinya tidak atau bukan. Ya, yang selanjutnya yaitu subject plus to be, was, were, yang mana seperti contoh to be awal atau presentnya adalah I am. Nah, maka di sini dalam simple past menjadi I was. Ya, bisa kira-kira ya disimak. Nah, interrogatif ini adalah pertanyaan atau question. Dia diubah ke dalam bentuk tanya. Perhatikan berikut. Oke, di interrogatif itu dia menggunakan atau membentuk menjadi sebuah pertanyaan. Nah, di verbal itu did, subject plus infinitive. Did you take my money? Apakah kamu mengambil uang saya? Nah, kalau dalam nominal atau dalam past tense, dia dibuat menggunakan was atau were sebagai interrogatif, ya, membentuk sebuah interrogatif seperti contoh was the case hard to solve. Nah, maka awalannya dibuat atau to be tadi dibuat awalan sebagai pembentukan interrogatif. Nah, kira-kira seperti itu dia, diikuti nanti seterusnya sesuai to be-nya. Oke, kalau tadi sudah kita masuk ke rumus, maka kita tahu dulu fungsinya. Simple past tense itu satu, menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Nah,
Bagaimana kira-kira? Dicontoh di sini, I knock on your door last night but no one's come out. Aku mengetuk pintu rumah kemarin malam, tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Nah, jadi menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau dengan melihat verb to-nya. Nah, ya, kira-kira seperti itu dia, diperjelas dengan kata keterangan. Seperti di sini, did you tell her that I was my another girlfriend last week? Apakah kamu memberitahunya kalau aku sedang dengan pacarku yang lain weekend kemarin? Nah, jelas ya. Did you itu menjadi interrogatifnya dengan I was. Di situ was adalah to be. Oke, now yang kedua, the second yang di sini adalah digunakan dalam conditional sentence type 2 atau kalimat berupa pengandaian. I would invite you to go along with me if the car was not full at the time. Aku akan mengajakmu untuk pergi bersama kalau waktu itu mobilnya tidak penuh. Nah, itu seperti pengandaian, berandai-andai ya. Tapi perhatikan, di sini saya buat bold merah. Ya, menggunakan to be was ya. To be daripada I. Nah, if you did not cheat me, I would be nice to you. Jika kamu tidak berbohong padaku, akan baik padamu. Nah, if you selalu diawali dengan if, jika. Ya, itulah dia kalimat pengandaian. Yang ketiga adalah kalimat yang menyala terhadap suatu pekerjaan yang sedang berlangsung pada masa lalu. Bisa diperhatikan kalimatnya ya. Saya buat tanda merah agar ada perbedaan yang diperhatikan. Next, ya the last atau yang terakhir untuk menerangkan pekerjaan yang terjadi pada masa lalu setelah kejadian lainnya selesai. Nah, maksudnya di sini dia kejadian tersebut biasanya menggunakan past perfect. Ya, I already gone out from the building before the bomb blew up itu meledak. Nah, saya keluar sebelum bomnya meledak. Nah, dia menjelaskan bahwasanya pekerjaan atau kejadian yang terjadi itu saya ulangi, untuk menerangkan pekerjaan yang terjadi pada masa lalu setelah kejadian lainnya selesai. Nah, di situ aku telah keluar sebelum bomnya meledak. She had finished her job before I come. Nah, dia menyelesaikannya sebelum aku datang. Ya, kira-kira bisa diperhatikan yang saya buat tanda merah itu adalah verb-nya agar lebih mudah dipahami ya, dan simak juga terjemahannya. Simak kembali. Oke kelas, I think enough for today ya. Nah, demikian dulu materinya. Saya harap diulang-ulang agar lebih mudah dipahami. Nah, if you any question ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan sama saya. Mari kita bahas nanti bersama-sama. Nah, untuk mengetahui kemampuan Anda sekalian, saya ingin kalian kerjakan nanti tugas yang saya lampirkan. Oke?